What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Please hurry. I don't know what's happening. Di suatu malam yang hening, tiba-tiba terdengar 5 suara tembakan dari sebuah rumah di kawasan elit perumahan Toronto, Kanada. Awalnya, polisi mencurigai kasus ini sebagai aksi perampokan, namun berbagai banyak kejanggalan pada tempat kejadian menguak fakta mengejutkan di balik kasus ini. Not much was stolen. There was a Mercedes and a Lexus in the garage. They weren't stolen. There were TVs, there were devices, there was money that was found in the house, which wasn't stolen. Thieves that get away into the night without cash that was left on the counter aren't very good thieves. Han Pan dan Big Ha adalah imigran asal Vietnam yang telah tinggal dan menetap di Toronto, Kanada sejak tahun 1979. Awalnya, mereka meninggalkan Vietnam dan pergi ke Kanada sebagai pengungsi. Pada tahun 1986, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Jennifer. Dan 3 tahun setelahnya, lahirlah adik Jennifer yang diberi nama Felix. Keluarga Pan bekerja di Magna International, sebuah perusahaan suku cadang ternama di Toronto, Kanada. Han dan Big Ha bekerja dengan sangat keras demi memenuhi kebutuhan hidup kedua anak mereka. Keluarga ini hidup disiplin dan sangat berhemat hingga pada tahun 2004 mereka mampu membeli sebuah rumah yang cukup besar di kompleks perumahan elit, juga 2 mobil mewah berupa Lexus dan Mercy terparkir di garasi rumah. Seperti layaknya orang tua Asia lainnya, mereka menginginkan yang terbaik bagi Jennifer dan juga adik laki-lakinya. Mereka percaya dengan disiplin yang tinggi dan pengawasan ketat, anak-anak akan meraih pencapaian terbaik dalam hidup mereka. Sikap disiplin tinggi yang diterapkan para orang tua Asia ini biasanya disebut dengan istilah Tiger Parents. Jennifer dan Felix mengikuti berbagai les, juga kegiatan lainnya yang diikutkan kedua orang tua mereka. Felix, sang adik, juga berprestasi sedari kecil hingga berhasil lulus dari Fakultas Teknik dari McMaster University. Sampai lulus sekolah dasar, Jennifer adalah anak emas kedua orang tuanya. Ia berprestasi di segala bidang. Ia seorang pianis dan nilai akademisnya sangat baik. Begitu tamat SMA dengan nilai yang sempurna, Jennifer melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Ryerson University selama 2 tahun untuk mendapatkan gelar diploma. Lalu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke University of Toronto di jurusan farmakologi. Semuanya berjalan baik bagi Jennifer hingga ia wisuda dengan nilai yang sangat memuaskan. Dengan pencapaian anak mereka yang gemilang, Han dan Big Ha sebagai orang tua merasa sangat bangga. Menurut mereka, semua pencapaian yang berhasil diraih Jennifer, sang anak emas putri sulung mereka, adalah hasil dari didikan keras dan disiplin tinggi yang mereka terapkan. Jennifer adalah anak sempurna yang berprestasi di segala bidang dengan pencapaian yang luar biasa. Tapi sayangnya, kenyataannya tidak demikian. Tanpa diketahui, Han dan Big Ha, semuanya hanyalah kebohongan besar. Jennifer tidak pernah berkuliah jurusan farmakologi. Ia tak pernah mendapatkan beasiswa apapun karena pada kenyataannya, ia bahkan tak lulus SMA. Tanpa diketahui orang tuanya, selama bertahun-tahun Jennifer mengarang semuanya. Jennifer memang masih menjadi kebanggaan orang tuanya hingga SMP. Namun begitu memasuki tahun awal SMA, nilai-nilainya mulai memburuk. Ia menjadi sangat pemalas dan prestasinya menurun drastis. Namun kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Karena setiap kali laporan nilai akhir semester keluar, Jennifer akan mengubah semua nilai rapornya menjadi A atau 100 untuk membohongi kedua orang tuanya. Hingga pada hari kelulusan SMA, Jennifer tidak lulus karena gagal pada salah satu mata pelajaran kalkulus. Hal inilah yang membuat Ryerson University membatalkan tawaran beasiswa mereka terhadapnya. Dan sama seperti yang telah ia lakukan bertahun-tahun, Jennifer mengubah nilai rapornya menjadi A, bahkan berbohong bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa sebesar $3,000 di University of Ryerson. Ia berkata kepada orang tuanya bahwa ia berhasil masuk ke Fakultas Sains selama 2 tahun untuk gelar diploma dan akan melanjutkan di University of Toronto dengan jurusan farmakologi untuk mendapatkan gelar S1-nya. Padahal sebelum ia berangkat kuliah, Jennifer telah diberikan hadiah sebuah laptop baru dari ayahnya, sambil ayahnya mengatakan bahwa ia sangat bangga memiliki Jennifer sebagai anaknya.
Setiap harinya, Jennifer berangkat ke kampus naik kendaraan umum. Orang tuanya berpikir bahwa si anak kuliah, namun pada kenyataannya, Jennifer hanya menghabiskan waktunya di kafe, sembari mencatat bahan-bahan di internet yang berhubungan dengan kuliahnya. Tujuannya agar orang tuanya tahu ia rajin kuliah. Dan satu rahasia terbesar yang disembunyikan Jennifer adalah ia ternyata punya pacar. Jennifer dan pacarnya, Daniel Wong, ternyata telah berhubungan sejak SMA. Namun, Daniel bukanlah seorang laki-laki yang baik. Ia adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang, tetapi Jennifer sangat mencintai pacarnya itu. Selain nongkrong di kafe, Jennifer juga sering mengunjungi pacarnya di York University. Dan untuk menambah uang sakunya, Jennifer mengajar piano dan bekerja menjadi waitress di sebuah restoran. Sampai tiba waktunya bagi dirinya untuk melanjutkan kuliah ke University of Toronto di Fakultas Farmakologi untuk gelar S1-nya. Jennifer mengatakan kepada kedua orang tuanya, karena ia akan mulai sibuk dengan kegiatan kampusnya, ia memutuskan untuk tinggal di asrama dekat kampus bersama dengan teman perempuannya yang bernama Topaz selama 3 malam setiap minggu. Dan orang tua Jennifer tentu mengizinkannya. Tetapi nyatanya Jennifer tidak tinggal bersama dengan Topaz, tetapi ia tinggal bersama dengan pacarnya Daniel. Jennifer juga berkata bahwa ia akan turut membantu sebagai seorang relawan di Rumah Sakit Anak Toronto, yang mana hal ini akan membantunya mendapatkan nilai tambahan pada saat nanti ia akan bekerja sebagai seorang apoteker. Dan 2 tahun berlalu, sudah saatnya bagi Jennifer untuk wisuda dari University of Toronto. Dan dengan bantuan pacarnya Daniel, ia berhasil memesan sebuah ijazah palsu dari sebuah situs online di internet. Pada saat wisudanya, orang tuanya tidak datang karena Jennifer mengatakan bahwa ruang wisuda terbatas dan undangan hanya diberikan kepada 1 orang terdekat. Dan itu telah ia berikan kepada temannya Topaz. Sungguh luar biasa kebohongan Jennifer. Ketika telah lulus, Jennifer berkata kepada orang tuanya, di sementara waktunya untuk menunggu dirinya agar mendapatkan lowongan pekerjaan, ia memutuskan untuk bekerja sebagai seorang relawan di sebuah rumah sakit khusus anak. Ia kembali meminta izin untuk tinggal bersama dengan temannya Topaz karena ia memiliki shift jaga malam setiap hari Jumat. Dari sinilah orang tua Jennifer sudah mulai menaruh kecurigaan terhadapnya. Pasalnya, ia tak punya seragam rumah sakit dan juga tak punya tanda pengenal. Beberapa waktu kemudian, Han dan Bickham memaksa untuk mengantarkan Jennifer ke rumah sakit itu. Tetapi begitu tiba, Jennifer langsung masuk ke rumah sakit dan bersembunyi selama lebih dari 1 jam hingga orang tuanya pergi dan ia merasa cukup aman. Han dan Bickham sebagai orang tua mulai merasakan tingkah Jennifer semakin mencurigakan. Mereka lalu menelpon Topaz, temannya, dan akhirnya diketahui bahwa selama ini Jennifer tidak pernah sekalipun menginap di asrama bersamanya. Jennifer tidak pernah menjadi relawan di rumah sakit, bahkan Jennifer tidak pernah jadi mahasiswi di University of Toronto. Seketika, geramlah orang tua Jennifer, tak menyangka akan semua kebohongan anaknya. Begitu tiba di rumah, Jennifer langsung dikonfrontasi oleh orang tuanya, dan ia akhirnya mengakui semua kebohongannya, termasuk bahwa ia tidak pernah lulus SMA. Dan yang paling membuat orang tuanya marah, bahwa ia punya pacar bernama Daniel Wong dan telah tinggal bersama di rumah keluarganya. Kekecewaan dan kemarahan tak dapat dibendung oleh orang tua Jennifer. Bagaimana mungkin seorang anak sulung yang selama ini mereka banggakan ternyata telah membohongi mereka bertahun-tahun dengan drama yang selama ini tidak mereka ketahui. Han, sang ayah, mengusir Jennifer dari rumah, tetapi si ibu menenangkannya dan akhirnya kedua orang tuanya memberikan Jennifer 1 kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya. Jennifer memang tidak diusir dari rumahnya, tetapi semua kegiatannya dibatasi. Ia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai waitress dan hanya boleh keluar untuk memberi les piano. Tidak boleh menggunakan mobil dan ponsel, dan terakhir ia harus berhenti menemui Daniel dan memutuskan hubungan dengannya. Selama itu, Jennifer mulai kembali memfokuskan diri pada pendidikannya. Ia belajar hingga bisa menyelesaikan SMA-nya, hingga bisa mendaftar kuliah ke salah satu perguruan tinggi. Semuanya atas dorongan dan bantuan orang tuanya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Jennifer tidak jerah. Ia masih sering menghubungi Daniel dan sesekali menemuinya. Tetapi, hubungan yang sembunyi-sembunyi ini lambat laun membuat Daniel merasa bosan. Menurutnya, Jennifer terlalu takut kepada kedua orang tuanya dan tidak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri padahal ia sudah berusia 24 tahun.
Akhirnya, Daniel memutuskan hubungannya dengan Jennifer dan mulai berpacaran dengan seorang wanita lain bernama Christine. Jennifer yang mendengar hal ini menjadi geram dan sangat marah. Dengan keahliannya sebagai pengarang cerita, Jennifer mulai memfitnah pacar baru Daniel. Ia berkata kepada Daniel bahwa ia menerima ancaman dan teror yang dikirimkan oleh Christine. Daniel yang percaya dengan drama Jennifer memutuskan pacarnya dan kembali kepada Jennifer. Hubungan mereka kembali membaik, namun beberapa waktu kemudian, Daniel mengaku kepada Jennifer bahwa ia masih mencintai Christine dan akan kembali kepadanya. Jennifer panik, takut akan kehilangan Daniel lagi. Tetapi ia merasa sangat sulit bagi dirinya untuk berhubungan secara bebas dengan Daniel karena kedua orang tuanya. Kalimat yang diucapkan ayahnya terus mengiang di telinganya. "Kau hanya bisa menemui laki-laki itu hanya jika aku telah meninggal." Maka Jennifer mulai berpikir negatif. Kebencian dan dendam terhadap orang tuanya yang menghambat hubungannya dengan Daniel membuat Jennifer menghubungi salah satu temannya yang bernama Andrew. Ia bertanya kepada Andrew apakah ia bisa melenyapkan kedua orang tuanya. Andrew mengenalkan Jennifer kepada seorang temannya dan Jennifer setuju untuk membayar sebesar $1.500 untuk nyawa kedua orang tuanya. Tetapi rencana tersebut batal karena teman Andrew tidak mau melakukannya sebab ia tak mau melakukan hal itu kepada orang tua. Beberapa waktu pun berlalu, hubungan putus nyambung Jennifer dan Daniel masih berlangsung. Diam-diam, Jennifer masih bertemu dengan Daniel tanpa diketahui orang tuanya. Ia akan berbohong tentang ini dan itu agar bisa keluar dari rumah dan menemui Daniel. Hingga pada suatu hari, ketika Jennifer dan Daniel sedang duduk bersama, Jennifer mengatakan rencananya kepada Daniel. Ia meminta pacarnya mencari orang untuk melenyapkan kedua orang tuanya agar ia bisa hidup bebas bersama dengan Daniel dan mewarisi uang asuransi orang tuanya yang berjumlah $500.000 atau sekitar 750 juta rupiah. Mendengar nominal sebanyak itu, Daniel setuju akan rencana Jennifer. Sebagai seorang pengedar, bukanlah hal sulit bagi Daniel untuk menemukan orang yang Jennifer maksud. Daniel lalu menghubungi seorang pria bernama Lanford atau preman yang dipanggil dengan julukan Homeboy, dan ia lalu memberikan nomor teleponnya kepada Jennifer. Daniel juga memberikan Jennifer sebuah iPhone lengkap dengan kartu SIM baru untuk berkomunikasi dalam aksi ini. Homeboy meminta bayaran sebesar $10.000 kepada Jennifer untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Karena yakin bahwa ia akan mendapatkan uang asuransi sebesar $500.000 setelah kematian orang tuanya, maka $10.000 bukanlah hal yang sulit bagi Jennifer. Ia pun setuju dengan bayaran tersebut. Akhirnya, pada tanggal 8 November 2010, bersama dengan kedua rekannya, David dan Eric, Homeboy melancarkan aksi pelenyapan berkedok perampokan. Jennifer memberi sinyal bagi ketiga pria itu untuk memasuki rumahnya dengan menyalakan lampu kamarnya selama 1 menit sebelum mematikannya. Pada saat ketiga orang tersebut masuk ke rumah, Big H, ibu Jennifer, sedang berada di ruang tamu. Lalu salah satu laki-laki tersebut langsung membawa ibu Jennifer ke basement. Sementara kedua orang lainnya naik ke lantai 2. Satu orang mendorong Jennifer keluar dari kamarnya lalu mengikat tangannya ke reling tangga dengan tali sepatu. Dan satu pria lainnya memanggunkan ayah Jennifer dan membawanya turun ke basement. Kemudian mereka menutupi kepala ayah dan ibu Jennifer dengan handuk dan melayangkan 5 kali letusan senpi, 3 kepada ibu Jennifer dan 2 letusan kepada ayahnya, lalu segera pergi dari tempat kejadian. Setelah aksi selesai, Jennifer menghubungi 911 dengan suara panik. Tak lama, pertolongan pun datang, tetapi Big H, ibu Jennifer, telah meninggal dunia akibat peluru bersarang di punggung dan kepalanya. Beruntungnya, ayah Jennifer masih bisa bertahan hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi dirinya dalam keadaan koma. Polisi lalu menanyai Jennifer perihal detail insiden mengerikan yang terjadi di rumahnya. Tetapi, banyaknya kejanggalan dalam aksi perampokan ini membuat polisi merasa curiga. Pertama, jika kasus ini adalah kasus perampokan, mengapa para perampok tidak membawa pergi 2 mobil mewah Lexus dan Mercy yang terparkir di garasi? Padahal, kedua kunci mobil tersebut hanya diletakkan begitu saja di atas meja ruang tamu. Tidak ada barang yang hilang, televisi, alat elektronik lainnya, bahkan uang tunai dalam dompet dan laci tidak dibawa pergi. Kedua, tak ada kunci pintu yang rusak maupun jendela yang hancur. Ini berarti perampok dengan mudah masuk ke dalam rumah tanpa dikunci. Dan kecurigaan mengarah kepada Jennifer, bagaimana caranya ia menelpon polisi padahal ia mengatakan tangannya diikat ke raling tangga.
Dan yang paling dicurigai polisi adalah mengapa Jennifer yang sudah jelas adalah saksi mata yang telah melihat wajah para perampok dibiarkan hidup tanpa dilukai sedikit pun. Sementara kedua orang tuanya dilenyapkan, padahal dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban tidak ada aksi perlawanan apapun yang dilakukan kedua orang tuanya. Polisi mengkonfrontasi Jennifer dengan menuntut semua detail kejadian itu. Interogasi yang melelahkan dilakukan sebanyak 3 kali selama berjam-jam. Dan akhirnya, pada interogasi yang ketiga, Jennifer menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Tetapi tentu saja dengan bumbu kebohongan yang merupakan keahliannya. Jennifer mengaku bahwa ia memang menyewa para perampok itu untuk datang ke rumahnya. Tetapi menurutnya, ia menyewa mereka bukan untuk melenyapkan kedua orang tuanya, karena ia sudah tak tahan dengan berbagai aturan dari orang tuanya dan merasa hidup di penjara di dalam rumahnya sendiri. Kebohongan itu tentu tak semerta-merta dipercayai oleh polisi, tetapi malah meninggalkan semakin banyak pertanyaan. Tetapi satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan itu terbaring koma di rumah sakit, berjuang untuk bertahan hidup. Sampai beberapa waktu kemudian, berkat mujizat dan pertolongan tenaga medis, ayah Jennifer berhasil terbangun dari koma. Han mampu mengingat semua detail kejadian malam itu dan memberi pengakuan mengejutkan kepada polisi. Pada hari kejadian, ketika ia digiring ke bawah oleh salah satu perampok, Han melihat Jennifer sedang duduk di kamarnya, berbincang dengan salah satu perampok lainnya. Jennifer tidak ketakutan, tidak ada teriakan ataupun raut kepanikan di wajahnya, dan tangannya tidak terikat. Ia dan sang perampok berbincang layaknya teman. Berdasarkan keterangan ini dan berbagai bukti yang ada, polisi akhirnya merasa yakin bahwa kasus ini sudah cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Jennifer bersama komplotannya termasuk Daniel akhirnya ditangkap dan dibawa ke persidangan. Sidang dimulai pada tanggal 19 Maret 2014. Sebanyak 200 barang bukti diserahkan ke pengadilan dan 50 orang bersaksi dalam persidangan. Dan pada 13 Desember 2014, pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Jennifer Pan, Daniel, Eric, David, dan Lanford. Han dan anaknya Felix Pan meminta pengadilan melarang Jennifer untuk menghubungi mereka sampai kapanpun. Pengadilan mengabulkan permintaan tersebut dan hubungan kekeluargaan mereka putus selama-lamanya. Perbuatan Jennifer telah menghancurkan keluarganya. Bika ibunya meninggal dunia dan ayahnya tidak bisa lagi bekerja akibat cacat permanen. Rumah besar itu telah beberapa kali dicoba dijual oleh Han untuk melupakan kepedihan akan kehancuran keluarganya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau membeli rumah itu. Han pun tinggal menumpang di rumah saudaranya, sementara Felix memilih pindah keluar kota dan hidup menyendiri menghadapi depresinya. Keinginan Jennifer yang ingin bebas dari kedua orang tuanya kini terkabul, tetapi ia hidup terkurung di balik jeruji besi sampai selama-lamanya. Silakan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini dan mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on the next video.